Shalom teman-teman semua, apa kabar PMK ITB? Luar biasa, Yesusku dahsyat, roar. Teman-teman semua, walaupun di Jumatan saat ini terasa berbeda karena ada konser daring, bukan berarti melunturkan rasa syukur kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman semua, pernahkah kita berpikir bahwa kita ini sedang di jalan yang tidak benar? Apalagi di saat pandemik, banyak iman kita yang diombang-ambing, iman kita diuji. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bahkan di saat pandemik ini kita selalu berkata, kenapa? Kenapa ya Tuhan seperti ini? Kenapa? Seolah-olah kita selalu menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Tapi kita tidak pernah memikirkan aspek berbedanya. Kenapa ya Tuhan memberikan hal ini kepada kita? Apakah ada maksud lain? Apa sih tujuan Tuhan? Di sini sangat diuji iman kita, teman-teman. Bahkan ada kita mengikuti jalan lain supaya kita merasa lebih happy mungkin dengan jalan itu. Tetapi kita nggak sadar bahwa satu-satunya jalan kebenaran hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, aku mengajak supaya kita terus berdoa, percaya, supaya iman kita dikuatkan, supaya iman kita tidak diombang-ambing seperti saat ini. Lihatlah, Tuhan Yesus sampai sekarang masih memberikan kita nafas kehidupan, masih menjaga kita. Kita bisa melihat pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa kita harus ragu kepadanya? Sebab hanya Dia satu-satunya jalan kebenaran. Mari teman-temanku, kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu Sungguh Indah.
pikirkan tentangku, tak terselami hatiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada saat ini, hari ini, Engkau masih memberikan kami kesehatan, nafas kehidupan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, saat ini, saat pandemik mungkin kami ragu ya Bapa, apakah iman kami lagi diuji. Bapa, biarlah kami ya Bapa dapat melihat ya Bapa maksud dari ujian yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Biarlah iman kami tidak luntur ya Bapa. Biarlah kami melihat bahwa Engkau masih ada untuk kami. Cinta kasih-Mu masih ada untuk kami. Walaupun kami susah ya Bapa. Walaupun banyak jalan lain ya Bapa menuju happy, menuju kesenangan. Tetapi kesenangan yang dari mula saja yang ada untuk kami ya Bapa. Karena Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran bagi kami. Biarlah kami ya Bapa, anak-anak-Mu, dapat selalu setia, percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kuserahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur rasa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita
Shalom teman-teman, mari kita akan memasuki doa syafaat. Teman-teman, saya undang, mari kita semuanya untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di dalam kesempatan yang baik ini kami masih boleh bersama-sama ya Bapa untuk mengikuti ibadah Jumatan PMK di minggu pertama perkuliahan kami untuk semester ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan jika sudah seminggu kami lalui perkuliahan ini dan semuanya boleh kami kerjakan dengan baik. Kami percaya itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Pada Jumatan hari ini Tuhan, kami mau mendoakan beberapa hal. Yang pertama, kami akan berdoa untuk pelayanan PMK satu semester ke depan. Biarlah kiranya ya Bapa, melalui pelayanan yang dilakukan PMK, baik melalui kumpul divisi, persekutuan doa, kepanitiaan, Jumatan, dan semua bentuk-bentuk pelayanan kami, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Meskipun kami dalam keadaan yang mengharuskan kami untuk melakukan semuanya dengan tidak bertatap muka dan saling berjauhan, kami percaya kami tetap boleh melaksanakan pelayanan kami dengan baik. Berkati setiap anggota PMK agar boleh ya Bapak melaksanakan pelayanan sesuai dengan tempat Engkau memberikan kepada mereka pelayanan yang boleh mereka kerjakan. Juga setiap pengurus PMK agar boleh mengerjakan pelayanan mereka dengan baik dan boleh memimpin PMK ini untuk lebih lagi ya Bapak, dapat menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapak buat setiap lembaga pelayanan, LP-LP yang bekerja sama dengan PMK, agar kiranya ya Bapak melalui pelayanan di LP juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin bersekutu di gereja masing-masing juga. Boleh ya Bapak Engkau berkati pelayanan di gereja kami masing-masing. Yang kedua, kami mau berdoa ya Tuhan untuk studi kami satu semester ke depan. Biarlah kiranya studi kami boleh diberkati oleh Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat bagi kami agar kami boleh memakaikan waktu yang Tuhan berikan. Agar ya Bapa, di dalam studi kami juga kami boleh mengerjakan yang terbaik. Engkau yang memberi hikmat dan kebijaksanaan, kami boleh memanajemen diri kami dengan baik, memanajemen waktu yang Tuhan berikan dengan baik, agar kesemuanya itu ya Tuhan boleh membawa hasil yang terbaik bagi kami, dan itu boleh menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan Allah kami. Yang ketiga, kami juga mau berdoa ya Bapa buat kesehatan kami di masa-masa pandemi ini ya Bapa. Biar kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Engkau yang memberi hikmat dan kebijaksanaan bagi kami untuk boleh menjaga kesehatan kami dengan baik ya Bapa. Juga untuk setiap keluarga kami juga Engkau berikan kesehatan ya Tuhan. Yang keempat, mari kita berdoa untuk keluarga kita dimanapun mereka berada, baik yang dekat maupun jauh dengan kami ya Tuhan. Biar kiranya mereka Engkau cukupkan dengan segala kebutuhan mereka. Juga ya Bapa, biarlah keluarga kami boleh dalam keadaan sehat, dan juga segala pekerjaan yang dilakukan oleh keluarga kami, khususnya orang tua kami, diberkati oleh Tuhan. Yang berikutnya, kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Ya Bapa, kami berdoa supaya ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini ya Tuhan diberkati lebih lagi oleh Tuhan. Boleh ya Bapa, melalui bangsa kami Tuhan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang maju ke depannya, bangsa yang bersatu di tengah-tengah perbedaan kami ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah supaya dapat mengerjakan lahan pelayanan yang Tuhan berikan melalui kepemimpinan, melalui politik ya Bapa. Juga ya Tuhan, kami berdoa supaya bangsa kami tetap dalam persatuan dan kesatuan yang kokoh, supaya ya Bapa di tengah-tengah perbedaan kami boleh saling melengkapi satu sama lain. Juga ya Bapa, kami berdoa supaya di tengah-tengah pandemi ini ya Bapak, Engkau memberkati setiap tenaga medis yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi pandemi corona ini ya Bapak, supaya mereka diberi kesehatan, dan di tengah-tengah ketulusan mereka bekerja demi kemanusiaan. Tuhan yang memberkati dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berkati setiap peneliti yang mungkin saat ini sedang berjuang juga untuk membuat vaksin untuk corona ini, agar pandemi ini segera bisa dientaskan. Juga Tuhan yang memberkati sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah segala doa dan permohonan kami. Kiranya ya Bapa, Engkau mendengarkan doa kami, dan bukan kehendak kami yang terjadi, namun kehendak Tuhan yang terjadi. Bagimulah segala puji, hormat, dan kemuliaan.
Terima kasih ya Bapa, ampuni kami akan kesalahan kami supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Melalui Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengikuti rangkaian Jumatan berikutnya. Katakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka pulas roh dari jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom, senang bisa bersama dengan teman-teman dalam kebaktian Jumat PMK ITB, meskipun dengan cara online seperti ini ya. Ya, saya akan berbagi mengenai
tantangan beriman kepada Yesus di zaman ini. Sebelumnya kita serahkan waktu ini kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di tengah-tengah pandemi ini, kami masih bisa Tuhan bersama-sama bersekutu melalui media online ini, dan biarlah Tuhan Engkau yang memimpin kami, menolong kami untuk kami bisa mengerti apa yang akan kami pelajari pada pertemuan kali ini. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan, dan Engkau yang menolong juga hamba untuk bisa menyampaikan apa yang memang Kau kehendaki. Dalam nama Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Ya, sadar atau tidak sadar, cepat atau lambat, akhirnya semua manusia di dunia ini akan menyadari ada satu kekosongan dalam dirinya yang hanya bisa dipenuhi oleh Sang Pencipta. Jadi sejak dulu sampai sekarang, manusia mencoba mencari jawaban apa yang terjadi dengan dirinya, dan dunia ini, dan dia mencoba mencari cara ya untuk bertemu dengan Allah. Ini juga yang menjadi pertanyaan murid-murid Yesus yang dicatat di Yohanes 14 ayat 8. Situ dikatakan, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Sebelum kita melihat apa jawaban Yesus terhadap pertanyaan murid-muridnya itu, ternyata suatu kisah dicatat di kitab Para Rasul, ya, kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 27. Nanti teman-teman bisa baca di sana ya. Diceritakan bahwa suatu ketika Paulus berdiri di atas Areopagus di Yunani, dan dia berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal." Jadi banyak orang ingin mengenal Allah ya, bahkan dari dulu. Dan menarik ya, respon Paulus saat itu, dia memanfaatkan situasi itu ya, situasi orang-orang di Athena ya, untuk memberitakan atau mengenalkan Allah yang sejati itu. Paulus berkata, "Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah ia kekurangan apa-apa." Jadi Paulus dia memberitakan juga ya, selain dia memberitakan tentang Allah yang sejati itu, dia juga memberitakan kerinduan Allah ya, Sang Pencipta itu. Kita bisa lihat di ayat 26 dikatakan, "Dari satu orang saja, Ia, Allah Sang Pencipta itu, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka." Ya, jadi kalau kita lihat di sini, Allah memang mengizinkan ya keterbatasan kita alami, dan juga bahkan Dia mengizinkan ada musim-musim yang harus kita alami, termasuk ya saat ini ya, kita diizinkan mengalami pandemi corona, bahkan seluruh manusia di dunia ya. Jadi yang juga kita, Persekutuan Jumat PMK ITB ini harus dilakukan dengan cara online seperti ini ya. Juga ada keterbatasan lain atau batas-batas yang memang sengaja ya diizinkan Allah, dan di situ dibilang untuk satu tujuan utama. Di ayat 7 dikatakan supaya kita manusia mencari Allah dan menemukan Allah. Dan ternyata memang ya Ia tidak jauh dari kita. Bersyukur karena ya Allah kita Sang Pencipta itu ternyata ingin kita ciptaannya menemukan Dia. Allah yang bahkan ingin kita mengenal Dia. Nah, bagaimana menemukan Dia? Mari kita kembali lagi ke pertanyaan murid-murid Yesus di Yohanes 14 ayat 8 ya. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Nah, jawab Yesus atas pertanyaan itu bisa kita lihat di Yohanes 14 ayat 9. "Ya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa." Nah, di sini Yesus itu berkata ya dengan sangat yakin kalau kita sudah melihat Yesus, berarti kita sudah melihat Allah.
Kemudian juga Yesus juga melanjutkan ya di ayat berikutnya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Yesus menegaskan ya kesatuan dia dengan Allah di sini, bahwa Allah diam di dalam Yesus. Bahkan Allah melakukan pekerjaan-pekerjaannya melalui Yesus. Di kitab Kolose kita juga akan banyak belajar dari kitab Kolose ya. Pada kesempatan kali ini ditegaskan di Kolose 1 ayat 15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi di sini bisa kita lihat ya bahwa Yesus tidak ada yang pernah melihat Allah ya, tidak ada yang pernah bertemu dengan Allah ya. Ini Yesus mau memastikan juga ya, sama seperti tadi dengan murid-murid ya. Tapi Allah yang datang menemui manusia dengan menjadi sama dengan manusia, yaitu melalui Yesus. Jadi ketika kita sudah melihat Yesus, ya pada dasarnya kita sudah melihat Allah. Bahkan ditegaskan lagi di ayat 19 di Kolose ini, bahwa seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Artinya bahwa segala sesuatu yang ada pada Allah bisa kita temukan dalam pribadi Yesus. Perasaan Allah, sifat Allah, keinginan Allah, dan lain-lain. Jadi kita bukan hanya sekedar bisa melihat Allah dari jauh, ya. Bahkan Allah itu bisa kita kenal, bisa kita sentuh melalui pribadi Yesus. Ya, dan secara tegas Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi Yesus berkata bahwa dialah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa. Tidak ada jalan lain, bukan melalui perbuatan kita maupun melalui orang lain. Jadi hanya Yesus satu-satunya jalan ataupun cara untuk mengenal Allah. Bahkan lebih dari itu ya, bukan hanya mengenal Allah, bahkan melalui Yesus kita juga bisa datang dan bahkan bersekutu dengan Allah. Yesus juga berkata bahwa dia adalah kebenaran. Salah satu kunci untuk senantiasa benar ya adalah bergaul ataupun bersekutu dengan Yesus. Karena dialah sebenarnya kebenaran yang absolut itu ya. Yesus juga berkata bahwa dia adalah hidup. Saya menemukan ada setidaknya 3 hal ya yang dimaksudkan Yesus dengan hidup, bahwa dia adalah hidup ya. Yang pertama, hidup yang kekal. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, hanya di dalam Yesuslah kita akan memperoleh hidup yang kekal. Jaminan keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini bisa kita peroleh ya di dalam Yesus ya. Jadi tidak ada cara lain ya. Banyak orang takut akan kematian ya, dan belum tahu kemana arahnya ya setelah dia pergi meninggalkan dunia ini nantinya. Tetapi kita bersyukur Yesus menjamin itu ya, bahwa dialah jalan ya, dialah untuk memperoleh keselamatan itu ya, untuk memperoleh hidup yang kekal itu ya hanya melalui dia ya. Yesus berkata juga di Yohanes 5 ayat 24, sungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya pada dia yang mengutus aku, yang punya hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi kita bersyukur ya, Yesus menjamin ya, kita tidak akan dihukum, dan ketika kita percaya kepadanya, sebenarnya kita sudah ada di dalam hidup ya, tidak lagi di dalam maut ya. Namun ternyata luar biasanya Yesus bukan bicara tentang hal setelah nanti kita meninggal ya, meninggalkan dunia ini, tapi hidup yang kedua yang dimaksud Yesus di sini adalah hidup yang bermakna ya. Di Efesus 1 ayat 11 khususnya akan lebih jelas ya dalam versi Alkitab The Message, dikatakan it is in Christ that we find out who we are and what we are living for. Jadi di dalam Kristuslah kita menemukan identitas kita sesungguhnya, siapa kita dan apa tujuan kita. Jadi
dengan kebenaran ini ya, saya belajar apapun sebenarnya cita-cita kita, apapun keinginan kita, akan bermakna jika kita kaitkan dengan Kristus atau kita definisikan di dalam Kristus. Hidup yang ketiga yang dimasukkan Yesus di sini adalah hidup yang berbuah. Di dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi, sebagai pengikut Kristus, ketika kita berkata, kita percaya pada Kristus, sebenarnya salah satu tanda ataupun bukti ya bahwa kita adalah pengikutnya, dikatakan di Yohanes 15 ayat 8, jika kita berbuah banyak. Jadi, ketika kita katakan kita hidup ya, itu juga berarti bahwa hidup yang berbuah ya, bukan hanya sekedar hidup ya. Jadi, luar biasa ya ketika Yesus berkata dia adalah hidup. Hal ini sebenarnya mencakup hidup saat ini maupun hidup nanti ya di dalam kekekalannya. Kita akan lanjut ya. Ya, namun tidak semudah itu ya untuk bisa tetap beriman kepada Yesus. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Dikatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Agar kita memperoleh semuanya itu, bagian kita adalah percaya, menerima, dan selalu memelihara persekutuan dengan Yesus. Di kitab Kolose, pasal kedua, Paulus mencatat ada beberapa hal yang menjadi tantangan untuk kita bisa terus beriman kepada Yesus. Ya, yang pertama, hati-hati ya dengan kata-kata indah, ide-ide hebat, hal-hal yang sebenarnya itu belum tentu benar ya. Jadi hati-hati ya, banyak sekali quote-quote yang luar biasa hebatnya ya. Tapi hati-hati ketika itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus, sebenarnya itu bukanlah kebenaran ya. Hal yang kedua, jangan mau ditawan ya dengan filsafat yang kosong atau palsu yang menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia ya, dikatakan di Kolose 2 ya ayat 8. Tapi dia tidak menurut Yesus. Dan itu sangat mungkin sebenarnya ya banyak orang termasuk kita ya masih mempercayai nilai-nilai ataupun kepercayaan-kepercayaan yang dipromosikan dunia ini yang sebenarnya belum tentu itu kebenarannya. Jadi harus hati-hati, kita harus benar-benar waspada ya. Hal yang ketiga di Kolose 2 ayat 16 dikatakan juga ya, jangan biarkan kita dihakimi orang lain. Jangan kita melakukan sesuatu yang karena pendapat orang lain ya. Jadi sekalipun itu pendapat banyak orang ya, kita perlu selidiki lagi, kita perlu uji lagi ya hal-hal seperti itu. Dan hal yang terakhir disebutkan di Kolose 2 ayat 18-19, kita jangan tertipu dengan orang yang rohani ya, yang pura-pura merendahkan diri, beribadah kepada malaikat, mengagung-agungkan penglihatan-penglihatan, dan membesar-besarkan dirinya dengan pikiran yang duniawi, sedangkan dia tidak berpegang teguh kepada Yesus. Nah ini ya, jadi filternya untuk memastikan ketika ada hal-hal yang sekalipun itu kelihatan rohani ya, tapi ketika dia tidak sedang mengarahkan kita kepada Yesus, membuat kita semakin fokus kepada Yesus, semakin mengutamakan Yesus, ya saya merasa itu perlu diragukan ya kebenarannya ya. Jadi jangan tertipu dengan hal yang wah ya. Ya itu 4 hal yang dikatakan Paulus, tantangan yang perlu dihadapi untuk bisa terus beriman kepada Yesus. Tantangan di zaman ini ya, zaman selalu berubah. Tentu saja tantangan tiap zaman juga berubah. Beberapa abad lalu, sekitar abad ke-19, manusia memasuki zaman modern ya. Zaman modern ditandai dengan berkembangnya rasionalisme, segala sesuatu perlu penjelasan. Ya ada yang juga menyimpulkan ya modernisme ini ditandai dengan adanya revolusi pengetahuan yang luar biasa, pengakuan kemerdekaan manusia bahkan, tapi juga ditandai dengan degradasi ya nilai-nilai keagamaan. Selain itu, modernisme juga ditandai dengan makin berkembangnya ya pertumbuhan masyarakat, jumlah penduduk yang semakin banyak dan semakin tidak terkontrol, bahkan kerusakan lingkungan hidup ya akibat industrialisasi. Nah, beberapa paham yang berkembang di zaman modern seperti materialistik, sekularisme yang juga akhirnya berkembang ke arah agnostisme ya, yang tidak tahu apakah Tuhan itu ada atau tidak, atau bahkan ke ateis ya, yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi aliran modernisme ini akhirnya dianggap
sebenarnya gagal ya mewujudkan cita-cita awalnya ya, di mana ingin mensejahterakan seluruh umat manusia. Tapi malah sebaliknya aliran modernisme ini dianggap merusak ya tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga akhirnya akhir abad ke-20 berkembanglah paham baru ya yang disebut postmodernisme. Postmodernisme ini dipandang sebagai keadaan sejarah ya setelah zaman modern. Jadi postmodernisme ini bahkan sebenarnya merupakan kritik ya atas zaman modern. Jadi ciri pemikiran di era pasca modern ini adalah pluralitas ya dalam berpikir. Artinya orang-orang itu bisa bicara bebas sesuai pemikirannya, tidak ada yang kebenaran mutlak ya, yang ada adalah relatif. Jadi juga pasca modernisme ini menolak ya kalau ada orang yang arogansi dengan teori-teori tertentu ya. Jadi dia merasa setiap orang perlu punya pola pikir masing-masing dan itu bermanfaat. Tapi ya beberapa orang juga berpendapat sebenarnya postmodernisme ini gagal ya. Ini hanyalah bentuk lain dari penindasan ataupun penyelewengan ya yang dipenuhi, tapi dengan hal yang berbeda ya, selubung keberagaman ya. Jadi itu beberapa singkat ya menurut saya tentang zaman postmodernisme ini ya. Dan saya temukan ada 3 tantangan sebenarnya ya di zaman postmodernisme ini. Yang pertama relatif ya, kerelatifan versus kebenaran ya. Jadi tidak ada kebenaran yang absolut. Hal kedua pluralisme ya, di mana kita sangat menghargai keberagaman ya. Jadi bahkan ini bisa disandingkan ya dengan tadi perkataan Yesus bahwa aku satu-satunya jalannya. Juga kerusakan kehidupan ya ke dunia ini ya, baik dari sisi lingkungan, hewan dan tumbuhan. Jadi ada pergeseran-pergeseran ya, di mana orang-orang saat ini jauh lebih peduli ya dengan penyelamatan lingkungan maupun hewan dibanding manusia itu sendiri ya. Nah ini suatu hal yang menurut saya tantangannya di zaman ini ya. Nah, tapi bersyukur kita punya Yesus yang sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita tetap bisa bergantung sama Dia untuk setiap zaman. Jadi Yesus ini ada di setiap zaman ya. Dikatakan di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama ya. Jadi dalam kedaulatannya juga Yesus tidak menurut saya tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi kalau itu menghalangi suatu grand design-nya ya, rencana agungnya atas dunia ini. Jadi kalaupun zaman ini terjadi dan diizinkan Yesus, saya yakin bahwa itu dalam kedaulatan Yesus, dan Yesus lah yang paling tahu bagaimana sebenarnya cara menghadapi ataupun paling efektif untuk menghadapi tantangan di zaman ini ya. Nah, dan yang paling utama untuk kita sebagai pengikutnya, ya kita harus terus melekat kepada Yesus. Itu yang utama. Nah, tapi kalau kita kembali lagi ke tantangan zaman tadi, di mana kebenaran, jalan, dan kehidupan itu sendiri, sebenarnya di Yohanes 14 ayat 6 ya, itu didefinisikan dalam pribadi Yesus ya. Dia bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Jadi kebenaran bukan hanya suatu doktrin atau pemikiran, tapi justru kebenaran itu adalah Yesus. Nah, ini jadi tantangan yang ada di zaman ini. Justru saya lihat bisa menjadi kesempatan ya untuk kita memperkenalkan pribadi Yesus. Kenapa? Karena paham ataupun kerelatifan membuat orang akan lebih open ya, terbuka dengan berbagai ajaran dari berbagai tokoh. Dan ketika kita bertemu dengan Yesus secara pribadi, akhirnya orang itu akan menikmati ya kebenaran absolut yang ada dalam pribadi Yesus. Ya, memang cara kita perlu lebih dialog ya, mengutamakan dialog. Tapi ya kelebihan kita ada Roh Kudus ya yang ikut bekerja, mengubahkan orang-orang, jadi kita tidak sendiri. Nah, itu yang luar biasa juga ya, karena itu saya masih yakin di zaman ini pun banyak orang akan mengikut Yesus ya, tetap rancangan besar Dia akan terjadi. Demikian juga dengan paham pluralisme ya, hal yang kedua ya, di mana setiap orang maupun pendapat unik ya, jadi harus dihargai. Tapi kalau kita lihat dalam kacamata Yesus, akhirnya paham ini juga bisa membuat orang lebih mengerti akan konsep tubuh Kristus, di mana kita semua pengikut Kristus, anggota tubuhnya berbeda-beda fungsi, beda kekuatan, beda kelemahan, namun semua diperlukan. Harus berkolaborasi, terhubung, dan juga disatukan oleh, nah ini yang
mungkin lama-lama nanti mereka akan ini ya sadar bahwa ujung-ujungnya harus ada yang menggerakkan, yaitu kepalanya ya, yaitu Kristus sendiri. Jadi kita bersyukur ya kalau kita bisa menyikapi dengan baik tantangan yang ada bisa menjadi kesempatan. Nah, untuk hal yang terakhir juga ya, kita bersyukur Alkitab mencatat ya di kitab Kejadian bahwa sebenarnya manusia itu ditugaskan Allah untuk merawat dan menguasai bumi dengan segala isinya. Namun kita juga jangan lupa ya bahwa sebenarnya Allah juga mengizinkan dunia ini dalam proses menuju kelenyapan ya. Jadi 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan demikian ya. Tapi juga kita bersyukur ya ada jaminan ya untuk kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan datang dalam pribadi Yesus. Jadi sebenarnya fokus pada Yesus dan terus beriman kepadanya itulah inti dan ataupun solusi ya dalam menghadapi tantangan yang ada. Namun memang yang menarik mengapa sekalipun demikian masih banyak yang tidak mau ya beriman kepada Yesus. Saya pikir Matius 7 ayat 13 sampai 14 sedikit menjelaskan ya. Di situ dia bilang Yesus berkata pintu dan jalan menuju kebinasaan itu lebih besar, lebih luas ya dibandingkan dengan pintu dan jalan menuju kehidupan. Artinya akan ada kesulitan-kesulitan, akan ada harga yang harus dibayar, dan perjuangan untuk menuju kehidupan itu ya lebih berat ya. Apalagi zaman sekarang ya banyak orang lebih suka yang instan, yang mudah, ya akan lebih banyak orang akhirnya akan memilih kebinasaan ya. Jadi realitanya dari apa yang dikatakan Yesus ini kita juga harus sadar ya banyak orang yang lebih banyak ya dikatakan banyak orang yang masuk melaluinya ya, yang jalan yang lebar itu, tapi sedikit yang melalui jalan yang sempit itu. Jadi justru tantangannya menurut saya bagaimana kita bisa tetap beriman kepada Yesus di setiap zaman ya, itu yang menjadi tantangan utama ya. Nah di dalam Kolose ya, Kolose 2 ayat 6 sampai 7, Paulus mengingatkan ya kita untuk mengatasi tantangan ini adalah tidak berhenti percaya dan mengenal Yesus terus. Jadi terus berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Kita harus menjadikan semakin mengenal Yesus itu dan semakin serupa dengan Dia menjadi salah satu tujuan hidup kita. Jadi dari Paulus ya di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 mengilustrasikan pertumbuhan rohani kita itu ada dua hal ya. Yang pertama berakar di dalam Yesus, yang kedua dibangun di atas Yesus. Nah, kalau kita lihat lagi ya, berakar ini sifatnya lebih alamiah ya. Jadi saya teringat dengan Yohanes 15 di mana Yesus mengajarkan untuk tinggal di dalam Dia ya. Dan Dia yang akan berikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pertumbuhan kita. Jadi bagian kita hanya memastikan harus selalu melekat ya pada Yesus. Kalau kata kedua dibangun di atas Kristus. Nah, ini menggunakan kata yang sama dengan membangun bangunan atau rumah ya. Jadi artinya ini sesuatu yang harus diusahakan, tidak terjadi secara alamiah. Jadi, arah pertumbuhan rohani kita adalah ke arah Yesus, di mana ada bagian kita dan ada bagian Allah. Sudah pasti Allah akan melakukan bagiannya. Karena itu juga ya kehendaknya ya pertumbuhan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita ya? Saya belajar iman kita kepada Kristus itu bisa dikatakan sebagai pertumbuhan rohani ya. Jadi sama seperti pertumbuhan tanaman, ketika kita biarkan tumbuh secara alamiah, ya akan tumbuh juga rumput liar yang sering sekali mengalahkan pertumbuhan tanaman ya. Jadi kita perlu merawat ya kebun kita ya, kebun rohani kita. Ada usaha yang memang harus kita lakukan ya. Dalam Kolose 2 ayat 19 Paulus menuliskan bahwa pertumbuhan rohani kita adalah pertumbuhan ilahi ya, yang dilakukan oleh kepala yaitu Yesus Kristus. Dalam Alkitab versi The Message ya, hal ini agak lebih jelas diuraikan ya. Jadi dikatakan sumber hidup kita itu sebenarnya hanyalah Yesus. Jadi cara Yesus untuk membuat kita bertumbuh ya adalah dengan menyatukan kita semua sebagai satu tubuh dan terhubung satu sama lain. Kemudian Yesus mengalirkan segala yang kita butuhkan ya. Menariknya, masing-masing anggota tubuh akan memperoleh apa yang diberikan Yesus kalau terhubung satu sama lain. Jadi Yesus memakai kita sebagai sarana untuk pertumbuhan orang lain. Demikian juga sebaliknya, Yesus memakai orang lain untuk menumbuhkan kita.
Jadi kita hanya akan bertumbuh secara sehat jika Allah menumbuhkan kita. Bagian kita memastikan selalu terhubung dengan anggota tubuh yang lain. Ya, Yohanes juga menjelaskan ilustrasi yang sama dalam 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan Allah adalah terang. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita hidup di dalam Dia, kita juga harus hidup di dalam terang. Dan tanda kita hidup di dalam terang adalah bersekutu satu dengan yang lain. Dan luar biasanya, bahkan Yesus juga menyucikan kita ya melalui persekutuan kita satu dengan yang lain. Jadi bersekutu itu sama dengan terhubung dengan anggota tubuh Kristus yang lain, di mana ada saling ketergantungan, saling menumbuhkan dalam hubungan itu. Tapi kita perlu hati-hati, persekutuan menurut saya bukanlah suatu aktivitas ya atau kegiatan ya. Jadi di Kolose 3 ayat 16, Paulus menggambarkan persekutuan itu di mana perkataan Kristus yang menjadi pusat dan diam di antara kita. Jadi dengan perkataan Kristus itu kita bisa saling mengajar, saling menegur, dan sambil juga senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Jadi sebenarnya jika kita saling mengajar dan saling menegur, karena ada Yesus ya, perkataan Yesus dalam diri kita. Jadi sebenarnya Yesus yang sedang berbicara melalui kita. Jadi menurut saya hal yang perlu kita pastikan seumur hidup kita adalah bersekutu dengan yang lain dimanapun kita berada. Saling mengajar, saling menegur, saling mengasihi. Ya, selalu ya, persekutuan itu harus dimulai dengan membangun hubungan ya. Nah, kalau nanti kita pindah ke tempat yang baru, ya seperti bagi mahasiswa baru ya, yang diterima di ITB, saya mendorong ya, mulai bangun hubungan-hubungan, mulai terbuka, dan akhirnya nanti ada trust, ada saling percaya, dan akhirnya ada persekutuan yang indah ya, yang akan menumbuhkan kita semua ya. Jadi menurut saya bagian kita untuk bisa terus beriman kepada Kristus ya, untuk senantiasa ya bersekutu satu sama lain. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami baca tadi, dan kami terus serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom semuanya. Berikut list pengumuman dari Atira buat minggu ini. Oke. Jadi yang pertama itu kita bakal ada ibadah Jumat minggu depan dengan tema hati-hati penyesatan via YouTube PMK ITB. Buat yang nanya jam premiernya kapan, nanti bakal dipublikasiin. Jadi tunggu aja. Nah, buat teasernya sendiri udah bisa ditonton ya di YouTube PMK ITB. Jadi teman-teman boleh banget nih ajak-ajak teman yang lain dan juga keluarga buat Jumatan bareng. Next, kita ada PD Rabu Perdana tanggal 2 September. Ini buat teman-teman yang pengen sharing, cerita bareng, doa bareng, persetujuan bareng, boleh banget ikut. Ajak-ajak teman yang lain juga makin ramai makin asik. Nah, temanya itu bakal tentang tetap teguh dalam iman. Ini bakal diadain jam 6.30 via Discord. Jangan lupa ikut. Next, dari Navigator bakal ada Tuesday Fellowship atau TUFO, Selasa 1 September 2020 via Zoom. Buat waktunya jam 6.30 sore sampai jam 8 malam. Boleh banget ngubungin ke Jonathan Salomo ya. Dan lanjut masih dari Navigator bakal ada penyambutan mahasiswa baru 2020 dengan tema bukan sekedar kuliah. Hari ini banget, Jumat ini 28 Agustus 2020 jam 7 sampai jam 9 dengan CP yang sama Kak Jonathan Salomo. Lanjut dari PMKOH bakal ada Persetujuan Sabtu dengan tema berdoa untuk kemerdekaan. Dan itu bakal ada Sabtu 29 Agustus 2020 via Zoom jam 3.30. Dari Sion Ministry bakal diadakan Persetujuan Doa Sion. Dan itu bakal diadakan pada hari Kamis 3 September 2020 via Zoom juga. Waktunya itu 6 sore. Dan yang terakhir dari Gary, bakal diadakan seminar pembinaan iman Kristen atau SPIK dengan tema Roh Kudus dan Karunia Pelayanan. Jadi buat kalian yang tertarik mengenai Roh Kudus boleh banget ikut. Mungkin yang bertanya-tanya, apa sih Kak karunia Roh Kudus? Apakah karunia Roh Kudus hanya untuk pelayanan dalam gereja saja? Lalu apa yang dimaksud dengan topangan Tuhan atas dunia dan sejarah?
Nah, kalau teman-teman mau tahu, boleh banget nih langsung daftar ke spik.stemi.id. Ini bakal diadain tanggal 29 Agustus 2020, hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jadi sekian pengumuman dari Atira, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapak, pada hari ini kami sudah selesai ya Bapak beribadah untuk memuja memuliakan nama-Mu ya Bapak. Ya Bapak, walaupun teman kami ada yang belum sempat untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami ya Bapak, biarlah Bapak suatu saat kami dapat bersama-sama beribadah ya Bapak untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapak, walaupun dilakukan secara daring di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa ya Bapak untuk pembawa firman ya Bapak, berikanlah berkat melimpah badannya ya Bapak, supaya melalui firman yang Ia sampaikan kepada semua umat-Mu di Indonesia ataupun dimanapun itu berada ya Bapak, kami tetap percaya kepadamu ya Bapak, iman kami semakin dikuatkan di dalam-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa ya Bapak di saat pandemik ini ya Bapak, walaupun keadaan kami tidak memungkinkan ya Bapak, bahkan kami ragu bagaimana kehidupan kami ya Bapak, tetapi kami tak percaya Bapak bahwa Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Bapak, walaupun kami susah baik secara ekonomi atau hal lainnya Bapak, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Biarlah iman kami selalu kuat ya Bapak dan semakin meningkat ya Bapak di dalam biarlah Bapak di sebanyak apapun jalan nih Bapak ada di dunia ini, tapi kami tetap percaya bahwa satu jalan kebenaran hanyalah jalan Kristus Yesus. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, biarlah kasih-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya, sampai berjumpa di Jumat minggu depan.